Malam itu saat Dini mandi, Risma merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur sambil membayangkan besoknya ia akan mengenakan baju karyawan yang sama dengan Dini. Saat memejamkan matanya, Risma merasakan hembusan nafas hangat di sampingnya, tepat mengenai telinga Risma. Risma terperanjat kaget dan bergegas bangun. Nafasnya turun naik, takut dan hatinya mendadak gelisah. Di saat yang bersamaan, pintu kamar terbuka. Dini masuk dengan membawa peralatan mandinya. "Gak mandi, Ris? Ini mau mandi?" Risma turun dari tempat tidur. Ia mengambil peralatan mandinya dan berjalan keluar kamar. Di luar sudah sunyi sekali, padahal jam masih belum terlalu larut. Saat sudah berada di kamar mandi, lagi-lagi Risma merasa seperti ada seseorang yang terus menatapnya. "Mungkin perasaanku saja," gumamnya. Risma melanjutkan mandinya. Setelah selesai, dia bergegas keluar dan kembali ke kamar mes. Dini sudah terlelap dengan HP yang masih memutar musik. Pelan-pelan Risma naik ke atas ranjangnya untuk segera tidur. Keesokan harinya Risma bangun lebih awal dengan wajah yang ceria. Sambil berdandan, Risma membayangkan kembali sosok laki-laki yang hadir di mimpinya semalam. Wajah laki-laki itu sangat tampan menurut Risma, dan anehnya ia merasa ada sesuatu yang berbeda begitu bertemu laki-laki tersebut, walaupun hanya di alam mimpi. "Sudah bangun, Ris?" sapa Dini. "Iya." Hari-hari berlalu, namun Risma masih merasa selalu ada seseorang yang memperhatikannya ketika ia mandi ataupun saat ia tertidur. Hingga akhirnya karena lama-kelamaan, Risma sudah terbiasa dengan apa yang ia rasakan itu. "Aku tahu mereka memang ada, dan selagi mereka tidak menggangguku, aku akan menganggap itu biasa-biasa saja," ujar Risma. 2 minggu sudah Risma bekerja di sana, dan selama 2 minggu itu pula lah Risma sering bermimpi bertemu dengan laki-laki tampan tersebut. Kadang-kadang berhelat malam. 2 malam sekali atau 3 malam sekali ia bermimpi tentang laki-laki itu. Dan setiap kali ia bermimpi tentang si laki-laki tampan tersebut, paginya Risma pasti merasakan kebahagiaan yang sulit dijelaskan. Moodnya juga menjadi sangat baik sepanjang hari. Selama ia kerja di situ, ada 3 orang laki-laki yang berusaha mendekatinya. Namun Risma tidak merespon ketiga laki-laki tersebut. Dan ketertarikan ketiga pria itu rupanya dimanfaatkan oleh Dini tanpa sepengetahuan Risma. Dini meminta berbagai macam barang, bahkan uang dengan mengatasnamakan Risma, sehingga membuat ketiga laki-laki itu semakin gencar, bahkan sampai berani menyentuh-nyentuh Risma. Risma yang tak tahu apa-apa itu pun lantas marah dengan kelakuan ketiga pria tersebut, namun ia juga takut untuk memarahi langsung ketiganya, karena mereka adalah orang asli daerah itu. Saat ia curhat pada Dini, Dini hanya menanggapinya dengan santai dan bahkan menyuruhnya untuk berpacaran saja dengan ketiga pria tersebut. "Mereka itu gak pelit, Riz. Kamu minta apa saja pasti dituruti. Lumayan kan untuk menghemat biaya pengeluaranmu," ujar Dini yang membuat Risma kecewa. Bukan itu yang ingin Risma dengar dari mulut teman yang ia anggap baik tersebut. Tapi jawaban Dini benar-benar di luar dugaan. "Aku bukan perempuan seperti itu, Din." Risma mengambil peralatan mandinya dan bergegas keluar. Di dalam kamar mandi Risma menangis sesenggukan. Pengalamannya hari itu benar-benar membuatnya marah, sedih, emosi yang bercampur aduk. Ingin rasanya ia melaporkan apa yang ia alami pada atasannya. Namun Risma terlalu takut.
Ia takut mengambil keputusan itu, takut akan dampak yang ia tuai setelahnya. Dan kini Risma hanya bisa menangis di dalam kamar mandi. Tiba-tiba Risma merasa seperti dipeluk oleh seseorang. Rasanya hangat, namun ia tidak dapat melihat siapa orang tersebut. Tapi perasaan Risma menjadi terasa begitu tenang. Dan dia membiarkan hal itu berlangsung sampai pintu kamar mandi diketuk oleh seseorang dari arah luar. "Masih lamakah?" tanya suara tersebut. "Sebentar," jawab Risma lalu mengambil peralatan mandinya. Kemudian ia keluar. Risma duduk menunggu di depan kamar mandi. Suara guyuran air terdengar dari dalam. Tidak berapa lama perempuan itu keluar dengan rambut yang masih basah. "Kamu ngapain?" tanyanya. "Mau mandi." "Lah tadi?" Perempuan itu lalu duduk di samping Risma. "Kenalin, aku Fitri. Kamu sekamar sama Dini kan?" "Aku Risma," jawab Risma seraya mengangguk. "Si Dini gimana sama kamu?" "Baik-baik aja kok, memangnya kenapa?" Fitri menarik napas panjang. Semua karyawan tahu gimana kelakuan si Dini itu, makanya gak ada yang mau sekamar sama dia. Temannya juga cuman kamu. Tapi menurutku dia orangnya baik, baik sekali malah. Fitri tersenyum kecut. Kalau dia baik, dia gak bakalan jual nama kamu sama laki-laki itu, ujar Fitri lalu beranjak dari duduknya. Risma mengerutkan alis, ia penasaran dengan maksud perkataan Fitri tersebut. Tapi Fitri sudah berjalan menjauh tanpa memberikan kesempatan untuk Risma bertanya. Cepat-cepat Risma mandi. Setelah selesai dia langsung berlari-lari kecil menuju kamar. Malam itu Risma lagi-lagi bertemu dengan laki-laki tampan tersebut. Namun kini laki-laki itu berbicara padanya. Dan saat Risma terbangun, jantungnya berdebar-debar kencang. Ada perasaan aneh mengalir begitu saja. Pipi Risma memerah. Ia tersenyum begitu mengingat kata-kata laki-laki yang mengaku bernama Kamir tersebut. "Aku sudah lama menyukaimu dan aku akan melakukan apapun untuk membuatmu menyukaiku. Bila kau izinkan, aku akan menjagamu, bahkan dari sebutir debu." Ah, kenapa laki-laki seperti itu adanya cuma di mimpiku? Coba andaikan dia nyata. Tanpa dia minta pun, aku akan mengejar-ngejarnya, gumam Risma. "Kenapa, Ris? Kayaknya senang sekali kamu," tegur Dini. "Aku mimpi bertemu pangeranku, Din. Dia tampan dan sangat penyayang. Dia bilang akan menjagaku, bahkan dari sebutir debu. Manis sekali kan, Din?" Dini menatap Risma dengan alis yang mengerut. Dia berjalan ke arah Risma, lalu menempelkan punggung tangannya di dahi Risma. "Gak panas?" Apa-apaan sih?" ujar Risma seraya menepis tangan Dini dari dahinya. "Kau berkhayal terlalu tinggi, Ris, makanya aku cek. Siapa tahu kau sudah gila," kata Dini diikuti tawanya. Risma dan Dini berjalan beriringan keluar dari kamar mes. Di area tempat mereka bekerja banyak sekali karyawan yang bercerita tentang salah satu dari laki-laki yang pernah kurang ajar pada Risma itu, mengalami kecelakaan tunggal saat pulang dari warung makan yang berada di Kawi tadi malam. "Iya ya, kasihan, tangannya sampai patah, padahal katanya saat itu jalanan benar-benar sepi," ujar yang lainnya. Risma menghela napas panjang. Meski kasihan, ia juga merasa cukup puas dengan kejadian yang menimpa laki-laki itu. Dan tidak hanya sampai di situ, kedua laki-laki lainnya yang mengganggu Risma pun juga mengalami kesialan. Ada yang tangannya kena gigit kalajengking hingga bengkak dan tak bisa bekerja.
dan lainnya terkena gangguan makhluk halus. Entah itu hanya kebetulan saja atau karena memang ada sesuatu yang terlibat di balik setiap musibah yang menimpa ketiga pria tersebut. Atau mungkinkah jantung Risma seketika berdetak hebat begitu mengingat kata-kata laki-laki tampan dalam mimpinya semalam. Iya, kalau dipikir-pikir rasanya aneh kalau aku terus-terusan memimpikan orang asing yang sama hampir setiap malam. Tapi siapa dia sebenarnya? Malam itu Risma menunggu Dini yang belum juga kembali ke mes. Setelah izin untuk membeli perlengkapan bulanannya. Tok tok, suara ketukan dari arah luar pintu. Risma beranjak dari duduknya untuk membukakan pintu. Seorang laki-laki tampan yang selama ini hanya hadir di mimpinya, kini berdiri nyata di depannya, membuat jantung Risma berdegup kencang, seakan-akan hendak melompat keluar. Mau cari siapa? Tanya Risma terbata-bata. Laki-laki itu tersenyum. Oh, gantengnya, batin Risma. Aku ingin berkenalan denganmu. Sebenarnya sudah lama aku memperhatikanmu, tapi baru malam ini aku memberanikan diri menemuimu secara langsung. Hah, apa aku tidak salah dengar? Dia sudah lama memperhatikanku. Laki-laki Risma membatin. Biar aku memperkenalkan diriku terlebih dahulu. Namaku Kamir. Kalau boleh aku tahu siapa namamu? Namaku Risma. Percaya atau tidak, aku sudah sering melihatmu di dalam mimpiku, batin Risma. Ia ingin sekali mengatakan itu pada lelaki tersebut, namun ia urungkan. Bolehkah kalau besok malam kita jalan-jalan keluar? Risma gelagapan ditanya seperti itu. Di satu sisi ia merasa sangat senang, tapi di sisi lain jika dia menerima tawaran itu, entah apa yang akan dipikirkan oleh Kamir tentang dirinya. Padahal saat itu mereka baru saja kenal. Aku pikir-pikir dulu ya, jawab Risma. Kamir tersenyum, wajahnya sangat tampan. Bagaimana mungkin aku bisa menolak? Batin Risma. Baiklah, besok malam aku tunggu di luar ya, di bawah pohon sengon, ujarnya lalu kemudian berpamitan pergi, tanpa memberikan kesempatan pada Risma untuk menolak ajakannya. Risma sudah tertidur ketika Dini masuk ke dalam kamar, namun karena suara isakan tangis Dini yang cukup kencang, membuat Risma terbangun. Kamu kenapa, Din? Tanya Risma. Aku putus sama pacarku, ucapnya lirih. Risma turun dari atas ranjang dan berusaha menenangkan Dini. Keesokan paginya Risma terbangun dengan wajah yang ceria, sementara Dini masih tidur dengan selimut yang menutupi seluruh tubuhnya. Kamu gak kerja, Din? Iya, aku gak enak badan. Ya sudah, ayo ku temani kamu ke klinik. Gak, aku gak mau ke klinik. Loh kenapa? Ini kamu lagi sakit, Din, harus diobati. Aku gak mau ya gak mau. Bisa gak sih jangan ikut campur masalahku? Bentak Dini gusar. Risma mengerutkan alisnya. Tiba-tiba angin berhembus dingin membuat bulu kuduk merinding. Padahal saat itu pintu kamar mes masih tertutup rapat. Ya sudah kalau begitu kamu istirahat ya, ujar Risma lalu pergi. Saat jam pulang kantor, Risma berjalan ke mesnya sambil bernyanyi-nyanyi kecil, menandakan hatinya yang sedang bahagia. Apalagi ketika ia mengingat ada janji bertemu dengan Kamir, laki-laki tampan yang mampu mencuri hatinya itu. Risma ikut mengantri di luar kamar mandi bersama penghuni mes lainnya. Fitri pun ada di antara mereka. Ketika melihat Risma, ia tersenyum dan mendekatinya. Tumben ikut ngantri, biasanya kamu mandinya agak larut.
Iya, aku mau keluar, ada sedikit keperluan. Jangan-jangan sama laki-laki, goda Fitri. Hati-hati ya Riz, karena di tempat kita kerja ini cukup ketat. Kalau sampai kau ketahuan ada apa-apanya, kau akan dipecat. Apalagi kalau ketahuan sampai hamil. Aku mengingatkanmu karena kau temanku, ujar Fitri berbisik. Risma mengangguk, ia tak membantah sedikit pun peringatan dari Fitri. Makasih Fit sudah menganggapku sebagai teman dan makasih juga karena sudah mengingatkanku, ucap Risma. Fitri menepuk pelan tangan Risma sambil tersenyum. Sama-sama, kalau kamu perlu apa-apa, kamu bisa temui aku. Risma mengangguk sambil tersenyum manis. Lalu Fitri berjalan meninggalkan Risma untuk segera masuk ke dalam kamar mandi karena namanya sudah dipanggil. Bersambung ke part 3. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Yang belum subscribe, mohon subscribe, like, dan komen agar channel aku terus berkembang.